Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat penikmat fikir dan rasa. Kembali lagi kita berjumpa di ruang yang teduh ini, program Kamar Renungan, dalam segmen spesial Anda Bertanya, Islam Menjawab, di channel kesayangan kita, Fikir dan Rasa, Galih P. Saputra. Saya, Galih P. Saputra, akan menemani Anda menyelami samudra ilmu malam ini. Dan alhamdulillah di hadapan saya telah hadir guru kita, sosok yang selalu kita nantikan petuah-petuah sejuknya, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi Galih dan juga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat Ustadz? Wajah Ustadz malam ini terlihat begitu cerah, Masya Allah. Alhamdulillah berkat doa antum dan para jamaah. Cahaya itu sebenarnya pantulan dari hati-hati yang rindu akan ilmu ya akhi. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat manusiawi, tapi seringkali menjadi sumber kecemasan yang luar biasa bagi jamaah. Banyak pertanyaan masuk ke redaksi kami dengan nada gelisah. Ustadz, saya ini sholat sudah puluhan tahun, tapi kenapa masih sering lupa rokaat? Ustadz, apakah sholat saya diterima kalau pikiran saya melayang memikirkan hutang atau pekerjaan sampai-sampai saya lupa tahiyat awal? Apakah saya ini munafik Ustadz? Di luar tampak alim, tapi saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya malah lalai. Ada ketegangan antara keinginan untuk sempurna menghamba dengan realita kita sebagai manusia yang penuh kelemahan. Jamaah butuh jawaban Ustadz, bukan sekedar teknis, sah atau batal, tapi jawaban yang menenangkan jiwa. Bagaimana Islam memandang fenomena lupa dan lalai dalam momen paling sakral ini? Dan apa solusi konkretnya? Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Galih yang saya cintai karena Allah dan para jamaah yang sedang merenung dimanapun berada. Pertanyaan ini adalah pertanyaan orang yang hidup hatinya. Orang yang tidak peduli dengan sholatnya tidak akan gelisah saat dia lupa. Kegelisahan itu sendiri adalah tanda iman. Mari kita dudukkan perkaranya. Fenomena lupa dalam sholat atau hilangnya konsentrasi seringkali kita anggap sebagai bencana. Kita merasa gagal, kita merasa berdosa besar. Padahal ada rahasia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik sifat lupa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang menjadi landasan kita malam ini. Mari kita buka surah Al-A'la ayat 6 dan 7. Sebuah ayat yang sangat indah menceritakan tentang fitrah hafalan dan kelupaan. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Artinya, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Mari kita bedah dengan pisau analisis nahwu dan balaghah. Kata sanuqri'uka menggunakan sin di awal yang bermakna listiqbal, masa depan yang dekat dan pasti. Allah menjamin Nabi Muhammad SAW untuk hafal. Tapi perhatikan kelanjutannya, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat pengecualian, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Para ulama tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa pengecualian ini menunjukkan bahwa lupa itu sendiri adalah makhluk. Lupa itu ada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang nabi saja, yang maksum, yang terjaga, diberi potensi lupa oleh Allah dalam syariat, untuk menjadi contoh, apalagi kita. Lalu, lihat akar katanya. Manusia dalam bahasa Arab disebut al-insan. Sebagian ahli bahasa, seperti Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, menyebutkan kata ini berakar dari nasya, yang artinya lupa, atau unsun, yang artinya jinak atau harmonis. Jadi fenomena lupa rakaat, lupa tahiyat itu adalah pengingat bahwa kita adalah insan, manusia, bukan malaikat. Malaikat
dan bukan Rob, Tuhan. Masalah sosial yang terjadi sekarang adalah kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita ingin sempurna seperti malaikat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba yang menyadari kelemahannya lalu kembali kepadanya. Solusi dari Allah untuk kelemahan ini bukanlah hukuman cambuk, melainkan sebuah syariat yang penuh kasih sayang bernama sujud sahwi. Sujud sahwi bukan hukuman ya akhi. Sujud sahwi adalah jabirah. Tahu jabirah? Itu adalah perban atau gips yang membalut tulang yang retak agar menyatu kembali. Sujud sahwi adalah cara Allah menyempurnakan solat kita yang retak karena lupa. Masya Allah, indah sekali analoginya Ustaz. Sujud sahwi adalah perban bagi solat yang retak. Jadi kita tidak perlu merasa gagal total ya Ustaz, karena Allah sudah siapkan perbannya. Tapi Ustaz, kapan sebenarnya perban ini harus dipakai? Jamaah sering bingung teknisnya. Apakah kalau sekedar melayung mikirin kunci motor hilang, itu harus sujud sahwi, atau ada kriteria khusus? Dan saya pernah dengar, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah lupa rokaat. Apakah benar ada riwayat sahih tentang ini? Mohon pencerahannya tentang landasan hadisnya, Ustadz. Nah, ini poin pentingnya. Kita masuk ke asbabul wurud, atau sebab munculnya syariat sujud sahwi ini. Ini akan menjawab kebingungan jamaah tentang kapan dan bagaimana. Ada sebuah hadis sahih yang sangat masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikenal dengan kisah Dzul Yadain, si pemilik dua tangan panjang. Dikisahkan, suatu hari Rasulullah SAW memimpin solat salah satu dari solat siang, yaitu zuhur atau asar. Tiba-tiba, beliau salam setelah 2 rakaat, padahal harusnya 4. Nabi SAW kemudian bangkit dan menuju sebatang kayu di masjid, lalu bersandar seolah-olah sedang marah atau gundah. Para sahabat yang berwibawa seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum segan untuk bertanya. Suasana hening dan tegang. Lalu seorang sahabat yang tangannya agak panjang, sehingga dijuluki Dzul Yadain, memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, aqassiratis salah am nasita?" Wahai Rasulullah, apakah solat tadi diringkas, diqasar atau engkau lupa? Perhatikan adab sahabat ini. Dia tidak langsung menuduh engkau salah, tapi memberi opsi apakah aturan berubah. Nabi SAW menjawab, "Lam taqsur wa lam ansa." Solat tidak diringkas dan aku tidak lupa. Nabi menjawab berdasarkan perasaan beliau yang yakin sudah selesai. Lalu Dzul Yadain berkata, "Bal nasita ya Rasulullah." Sebenarnya engkau lupa, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menoleh ke sahabat lain dan bertanya, "Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain?" Mereka mengangguk mengiyakan. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau kembali ke tempat sholat, lalu menambah 2 rakaat yang tertinggal, lalu salam. Setelah salam, beliau sujud 2 kali, sujud sahwi, lalu salam lagi. Dari hadis agung ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni merumuskan penyebab disyariatkannya sujud sahwi. Ada 3 sebab utama. 1. Az-ziyadah, menambah. Misal, sholat subuh jadi 3 rakaat karena lupa. Kalau ingat setelah selesai, sujud sahwi. 2. An-naqsu, mengurangi. Seperti kisah hadis tadi, kurang rakaat atau lupa tahiyat awal, sunnah ab'ad. 3. Asyak, ragu-ragu. Ragu apakah sudah 3 atau 4 rakaat. Nah, untuk kasus melamun mikirin kunci motor itu masuk kategori was-was atau gangguan konsentrasi, tidak disyariatkan sujud sahwi. Kecuali jika melamunnya menyebabkan kita lupa melakukan rukun atau kewajiban sholat. Jika hanya sekedar pikiran melayang tapi gerakan dan bacaan tetap benar, sholatnya sah, tapi pahalanya berkurang. Dan solusinya adalah istighfar setelah sholat, bukan sujud sahwi. Jadi, sujud sahwi itu untuk menambal gerakan atau bacaan wajib yang terlupa, bukan menambal khusyuk yang hilang. Khusyuk urusannya dengan hati, sahwi urusannya dengan fikih lahiriah. Jelas sekali pembedanya. Jadi kalau cuma melamun tapi gerakan benar, tidak perlu sujud sahwi ya. Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan tentang ragu-ragu. Ini paling sering terjadi. Ini rakaat 3 atau 4 ya? Apa yang harus dilakukan saat itu terjadi? Apakah kita menebak-nebak? Dan bagaimana bacaan sujudnya? Ada yang bilang bacanya beda dengan sujud biasa.
Mohon tuntunan praktisnya Ustadz. Ya akhi, ini adalah inti dari solusi permasalahan kebingungan tadi. Jika kita ragu, kaidahnya dalam fikih yang diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bunilah di atas keyakinan. Al-yaqinu la yazuru bisyak. Apa yang yakin? Yang yakin adalah jumlah yang sedikit. Contoh, ragu sudah 3 atau 4 rakaat. Yang pasti terjadi adalah 3. Yang keempat itu masih ragu. Maka anggaplah baru 3 rakaat. Buang keraguannya. Lalu apa? Tambah 1 rakaat lagi agar genap jadi 4. Nah, karena kita tadi sempat ragu, maka sebelum salam, kita lakukan sujud sahwi. Tata cara praktis sujud sahwi. 1. Selesaikan semua bacaan tahiyat akhir sampai doa sebelum salam. Jangan salam dulu. 2. Bertakbirlah, Allahu Akbar. Lalu sujud seperti sujud biasa. 3. Bangun dari sujud, Rabbighfirli. 4. Sujud lagi yang kedua kali. 5. Bangun dari sujud, duduk sebentar, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ini untuk posisi sujud sahwi sebelum salam, menurut mazhab Syafi'i yang banyak dianut di negeri kita. Meskipun ada pendapat lain seperti mazhab Maliki, yang merinci ada yang sebelum dan sesudah salam. Namun mazhab Syafi'i memilih sebelum salam untuk hampir semua kondisi, karena lebih mendekatkan pada penyelesaian salat. Sekarang tentang bacaan. Apa yang dibaca saat sujud ini? Jumhur ulama mengatakan, bacaannya sama dengan sujud biasa dalam salat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Namun ada sebuah bacaan yang sangat populer dan diajarkan oleh sebagian ulama mutaakhirin yang menurut saya sangat indah secara filosofis meskipun status hadisnya mauquf, yaitu bukan langsung dari Nabi tapi ijtihad ulama. Namun isinya sahih secara makna. Bacaannya adalah Subhana man la yanam wa la yashu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Mengapa bacaan ini indah? Karena di saat kita sedang menghukum diri kita, karena kita lupa dan lalai, lisan kita justru memuji Allah yang tidak mungkin punya sifat lupa. Ini adalah pengakuan totalitas seorang hamba. Ya Allah, hambamu ini pelupa, hambamu ini lemah. Hanya Engkau zat yang maha hidup, yang tidak pernah tidur, tidak pernah lengah sedikit pun mengurus alam semesta. Bayangkan jika kita meresapi makna ini saat sujud sahwi. Rasa kesal pada diri sendiri berubah menjadi kekaguman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika ingin berpegang pada yang paling kuat dalilnya, cukup baca tasbih sujud biasa. Itu sudah sah dan sempurna. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Raudhatut Thalibin mengatakan, tasbih biasa itu merupakan yang disunahkan. Namun beliau tidak melarang bacaan lain, selama itu zikir kepada Allah. Subhana man la yanam wa la yashu. Merinding saya mendengarnya Ustadz. Jadi momen salah itu justru jadi momen memuji kesempurnaan Allah. Ustadz, kita sudah bahas Quran, hadis, dan fikihnya. Sekarang saya ingin mengajak Ustadz menyelami kedalaman hikmahnya. Tadi di awal Ustadz sebutkan ini berkaitan dengan pembentukan karakter. Bagaimana peristiwa lupa dalam sholat dan sujud sahwi ini bisa kita jadikan sarana memperbaiki karakter kita, menyelesaikan masalah ego kita, atau bahkan masalah keluarga kita. Apa hubungannya Ustadz? Pertanyaan yang cerdas ya akhi. Inilah tujuan kita belajar agama, bukan sekedar gerakan, tapi athar, bekas atau pengaruh bagi jiwa. Mari kita renungkan sebuah kisah dari ulama besar sufi yang lurus, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan juga pelajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam kitab Futuhul Ghaib. Para ulama mengajarkan bahwa sujud sahwi adalah simbol minta maaf dan tahu diri. Di zaman sekarang, fenomena sosial yang merusak rumah tangga dan hubungan sosial adalah ego yang tinggi. Susah minta maaf, merasa diri paling benar. Suami gengsi minta maaf ke istri, orang tua gengsi minta maaf ke anak, pemimpin gengsi mengakui kesalahan. Sujud sahwi mengajarkan kita, bahkan dalam ibadah yang paling suci pun, kita bisa salah. Dan ketika salah, agama tidak menyuruh kita berhenti salat atau lari. Agama menyuruh kita perbaiki yang kurang, lalu sujudlah 2 kali. Sujud itu posisi paling rendah. Kepala, simbol kehormatan, kita taruh di tanah. Ini adalah latihan mental. Ya Allah, dalam salat saja aku tidak sempurna, apalagi dalam mengurus istriku, apalagi dalam mendidik anakku, apalagi dalam bekerja. Hikmah besarnya adalah tawadu, rendah hati. Jika seseorang rajin sholat dan paham filosofi sujud sahwi, dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Dia akan menjadi orang yang mudah berkata, maafkan saya khilaf tadi, kepada pasangannya. Kenapa?
karena dia terbiasa minta maaf kepada Allah lewat sujud sahwi. Dan lihat, Asmaul Husna yang terkait di sini yaitu Al-Ghafar dan Al-Halim, Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Allah itu Al-Halim. Saat kita lupa rakaat, Allah tidak langsung sambar kita dengan petir. Allah tunggu kita sampai akhir salat. Allah beri kesempatan kita sujud sahwi. Maka jadilah manusia yang memiliki sifat hilm, penyantun. Jika pasanganmu berbuat salah, jika anakmu lupa perintahmu, jangan langsung dimarahi habis-habisan. Ingatlah Allah yang memaafkan kelupaanmu dalam sholat. Berilah mereka kesempatan sujud sahwi, memperbaiki diri, jangan langsung dihakimi. Jadi, sujud sahwi adalah sekolah kepribadian, sekolah untuk menjadi pemaaf, dan sekolah untuk berani mengakui kesalahan. Masya Allah, tabarakallah. Dalam sekali, Ustadz. Ternyata 2 kali sujud tambahan itu membawa pesan damai untuk rumah tangga dan kehidupan sosial kita. Jangan gengsi minta maaf, dan berilah kesempatan orang lain memperbaiki diri. Ustadz, waktu kita hampir habis. Sebagai penutup, saya mohon Ustadz membimbing kami untuk melakukan muhasabah singkat. Mungkin ada di antara kami yang selama ini sholatnya bolong-bolong rasanya. Bukan bolong ditinggalkan, tapi bolong khusyuknya, bolong ingatannya, dan kami butuh penguatan hati. Tafadhol Ustadz, ditutup dengan doa. Terima kasih ya akhi. Saudaraku, para jamaah yang dirahmati Allah, mari sejenak kita tundukkan pandangan, kita lihat ke dalam hati kita yang paling dalam. Bayangkan berapa ribu kali kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berapa persen dari waktu itu hati kita benar-benar hadir. Seringkali jasad kita di sajadah, menghadap kiblat, tapi hati kita di pasar, di kantor, di media sosial. Mulut kita memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi pikiran kita memuja dunia. Ya Allah, kami adalah hamba yang pelupa. Kami lupa bahwa Engkau melihat kami lupa bahwa maut mengintai kami. Bahkan dalam pertemuan eksklusif denganmu dalam sholat pun kami masih berani melupakanmu. Tapi hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah Al-Ghafar. Engkau sediakan sujud sahwi karena Engkau tahu kami lemah. Engkau terima sujud kami yang tidak sempurna itu. Mari kita berdoa, memohon agar Allah menyempurnakan yang kurang dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, terimalah surat kami yang penuh kekurangan ini. Ampunilah kelalaian hati kami saat menyebut asma-Mu. Jadikanlah setiap lupa kami sebagai jalan untuk semakin merendahkan diri di hadapan-Mu, bukan sebagai jalan keputusasaan. Ya Allah, ya Muqallibal Qulub, lembutkanlah hati kami, jadikan kami hamba yang mudah mengakui kesalahan, mudah meminta maaf, dan mudah memaafkan orang lain, sebagaimana Engkau memaafkan kami dalam setiap sujud kami. Tampakkanlah sifat tawaduk dalam jiwa kami, hilangkanlah kesombongan dan rasa paling benar sendiri. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda Ustadz Abdurrahman atas ilmu yang sangat mencerahkan ini. Dan terima kasih kepada Anda semua, jamaah Kamar Renungan. Ingatlah, ketidaksempurnaan kita adalah pintu menuju kasih sayangnya. Jangan takut salah, tapi takutlah jika tidak mau memperbaiki kesalahan. Saya Galih P. Saputra undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah dalam fikir dan rasa yang tertuju padanya.